Halo, perkenalkan saya Uli, merupakan pekerja sosial yang bertugas di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Harapan Difabel. Saat ini sudah ada WhatsApp chatbot Samsat Jabar yang ramah disabilitas, sehingga saya sebagai penyandang disabilitas netra mudah mengakses layanan yang disampaikan oleh Samsat Jabar melalui WhatsApp chatbot ini, dan saya sudah menggunakannya. Untuk informasi seputar kesamsatan, hubungi layanan Samsat Information Center di 510410. Layanan ini tersedia hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Serta dapatkan informasi seputar kesamsatan 24 jam nonstop melalui nomor WhatsApp chatbot di 0811 2230 1818. Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mantan demonstran. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat. Hari ini kita pemerintah provinsi dan seluruh jajaran DPRD, Polda Jabar, Kodam 3 Siliwangi, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan seluruhnya memberikan ruang bagi teman-teman untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi kegundahan, dan otokritik apa yang akan diberikan pada kami sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, kita juga memahami bahwa aksi yang berjalan saat ini bukan hanya diminati oleh mahasiswa, tetapi diminati oleh kelompok lain, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Karena orang kecewa itu banyak, orang patah hati juga banyak, orang patah rezeki juga banyak. Karena seluruh kecewaan itu campur baur dalam sebuah gerakan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya ada konflik, ada gesekan. Sehingga ketika ada konflik dan gesekan itu sudut pandangnya beda. Kalau sudut pandang keamanan, pasti sudut pandangnya adalah keamanan. Sudut pandang penyelenggara aparat hukum, sudut pandangnya adalah aparat hukum. Tetapi saya sebagai gubernur yang pernah jadi aktivis, pernah jadi pimpinan cabang Himpunan Mahasiswa Islam, memandang itu sebagai kenakalan remaja. Karena kalau remaja hari ini tidak nakal, biasanya tidak jadi pejabat di kemudian hari. Karena yang jadi pejabat-pejabat ini dulunya gini, bener nggak? Mudah-mudahan teman-teman kalau 10 tahun jadi pejabat, kelakuannya tidak seperti saya lah, lebih baik dibanding saya. Untuk itu, karena ini kenakalan, saya juga sampaikan ke Pak Kapolda Jabar sebagai orang tua dari anak-anak di Jawa Barat yang setiap hari berinteraksi
pasti di antara mereka yang ikut demonstrasi itu ada yang nakal. Yang nakalnya ada dua, nakal tanpa kriminal dan nakal kriminal. Kalau yang nakal tanpa kriminal, kelempar, teriak-teriak, bikin macet. Kalau yang kriminal, bawa senjata, bawa narkoba, gitu kan, itu kriminal. Nah ini nanti mudah-mudahan harapan saya, termasuk ada anak-anak komisial KMI yang masih ditahan, harapan saya mudah-mudahan Pak Kapolda bisa membebaskan mereka. Setuju nggak? Saya atas nama teman-teman mahasiswa, ya kan, mudah-mudahan mereka bisa dibebaskan, karena siapa tahu di antara mereka itu masih ada saudaranya anggota dewan. Itu bisa jadi kan, bisa jadi ada saudara saya juga kan gitu. Untuk itu pada forum ini bukan forum kami, forum Anda semua. Siapa yang mau jadi koordinasi forumnya? Saya dengerin, siapa yang mau jadi koordinator forumnya? Silakan. Anda forum, saya dengerin aja di sini. Yang penting pesan saya ke Pak Kapolda sudah sampaikan, dan setelah ini juga saya akan datang ke Polda Jabar menemui mereka. Mudah-mudahan hari ini Pak Kapolda bisa mereka pulang, karena kasihan ibu bapaknya nangis-nangis telepon saya. Ya silakan. Nah ini kayaknya jadi ketua DPR, saudara. Ayo nggak apa-apa, bebas. Kan kalau demo juga beranian ngelewatin Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di panas terik matahari yang kawasan hari ini, atas nama cinta, nasionalisme dan patriotisme kita datang ke sini bukan hanya ingin berkumpul saja, tapi ada cita-cita yang ingin kita wujudkan. Indonesia emas, Indonesia yang benar-benar di mana supremasi hukum dan supremasi sipilnya bisa ditegakkan. Kawan-kawan, demokrasi, demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Bangsa Indonesia kemarin kehilangan demosnya, yang tinggal berdiri hanya kratos, di mana kekuasaan tidak berpihak lagi pada rakyat. Tapi hari ini Bapak Gubernur dan seluruh Forkopimda yang ada di Jawa Barat terbuka untuk mendengarkan aspirasi dan keluh kesah kita sebagai warga negara, karena Pak Gubernur pun dan seluruh rekan-rekan Pak Gubernur ingin membangun bangsa ini. Kita satu tujuan, kita satu visi, kita satu misi, bahwa Jawa Barat dan Indonesia harus diperjuangkan, harus sejahtera, harus percaya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan di sini, boleh mohon izin Bapak Gubernur. Saya dari Universitas Islam Kiai Haji Ruyah Cipasung dari Tasikmalaya. Kita tahu teman-teman, Tasikmalaya itu adalah tanah perjuangan, di mana darah mengalir. Kiai Haji Jenderal Mustafa, Kiai Haji Awal Musin, dia menjadi penggerak lokomotif pergerakan nasional yang lahir dan tercetus di Tasikmalaya. Namun hari ini, atas dasar cinta kita pada bangsa ini, yang paling pertama, yang paling utama, mungkin Bapak di sini ada Ketua DPR fraksi dan lain sebagainya dari DPD mungkin. Sebetulnya mana sih yang harus kita perbaiki terlebih dahulu? Yang harus kita perbaiki terlebih dahulu adalah partai politiknya, karena partai politik menjadi rahim atas kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Semua lahir daripada partai politik. Kalau partai politiknya tidak bersih, maka dia akan melahirkan pemimpin yang kotor. Kalau partai politiknya tidak direformasi dan hanya diisi oleh orang-orang busuk, maka yang lahir adalah kebijakan-kebijakan busuk. Kalau partai politik tidak direformasi, kalau partai politik dibiarkan, diasuh dan diurus oleh orang-orang bengal, maka akan melahirkan perlawanan dari rakyat,
yang pada akhirnya akan menumpah darahkan rakyatnya itu sendiri. Apabila partai politik diurus tanpa partisipasi publik, dia hanya mementingkan syahwat sematanya, maka yang terjadi adalah pelanggaran HAM, yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran, yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita tahu teman-teman, di seluruh pelosok negeri ini banyak sekali eksploitasi. Dunia kapitalis telah mengisi dunia ini. Dunia kapitalis telah mengisi bangsa ini, di mana katanya bangsa ini selalu berbicara tentang ekonomi Pancasila, selalu berbicara tentang norma dan nilai Pancasila, tetapi realitas sosial, realita di lapangan yang terjadi adalah dunia kapitalis, di mana keuntungan dijadikan dewa, dijadikan Tuhan. Pada akhirnya dominasi kekuasaan dan dominasi kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dan di negara demokrasi kita menentang itu. Tidak boleh yang ada namanya ketidaksetaraan. Demokrasi selalu berbicara tentang kesetaraan. Demokrasi selalu berbicara tentang kebebasan. Demokrasi selalu berbicara tentang berekspresi dengan lantang. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan, pada intinya kita semua cinta terhadap negeri ini, kita semua berkumpul atas nama cinta terhadap negeri ini. Yang mudah-mudahan cinta kita ini tidak gelap surut. Tetapi setiap ekspresi perlawanan terhadap status quo yang memang menindas, itu adalah bagian dari cinta kita terhadap pemerintah. Maka perlawanan terhadap status quo yang memang menindas masyarakat, yang memang tidak berpihak terhadap masyarakat, itu perlu sekali disuarakan oleh mahasiswa. Seperti halnya kemarin mungkin tunjangan DPR dan lain sebagainya. Juga untuk isu nasional kami menekankan supaya di mana RUU perampasan aset itu supaya segera disahkan. Provinsi Jawa Barat supaya segera memberikan atensi pada pemerintah pusat supaya RUU perampasan aset itu disahkan. Karena karena pemerintah itu selalu berbicara ini, kalau korupsi itu dibunuh, selalu berlindung di balik pelanggaran HAM. Ya udah, kalau dibunuh selalu berlindung di balik pelanggaran HAM, maka solusinya perampasan aset. Karena perampasan aset itu tidak berbicara tentang masalah pelanggaran HAM. Justru perampasan aset itu sebagai bukti bahwa pemimpin kita itu serius untuk Untuk menangani permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman, tadi ada isu kedaerahan yang memang kami sudah sampaikan juga di daerah, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin di depan gedung sate ini ada perubahan yang langsung didengarkan oleh Bapak Gubernur. Karena itu barangkali ada yang lain juga yang ingin menyampaikan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam perjuangan atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup pertanian Indonesia. Tujuan saya berdiri di sini tidak lain dan tidak bukan untuk bisa mengaplikasikan surat Al-Azhar ayat 3 yang dimana artinya menasihati terkait kebenaran dan kesabaran. Kita bisa melihat dan saya akan membawa teman-teman semuanya melihat situasi di Agustus kemarin. Di awal Agustus terjadi demo di Pati, yang dimana itu adalah salah satu momentum besar untuk memacu dan serta memicu aksi-aksi di nasional. Yang dimana di Pati tersebut menolak terkait kenaikan pajak yang tidak rasional, teman-teman. Dan dilanjut pada aksi di tanggal 25 Agustus kemarin, itu terjadi aksi di depan DPR RI, yang dimana itu adalah pengejauhan dari rasa kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Dan juga di aksi tersebut kita menuntut terkait transparansi anggaran dan tunjangan DPR RI. Namun nyatanya saat ini banyak sekali informasi-informasi yang tidak lengkap yang diberikan pemerintah saat ini kepada kita semua. Terbukti terkait aksi RUU TNI, kita menolak duit fungsi TNI. Dan juga terkait RUU tersebut kita mengecek di nasional tidak ada rapat dan juga tidak termasuk di pembahasan di prolegnas atau rapat terkait pembahasan yang diprioritaskan, teman-teman.
Tapi nyatanya di setiap aksi, dari 9 aksi di nasional yang pernah saya ikuti, banyak sekali aksi-aksi, di setiap aksinya itu menuntut perampasan aset, namun tidak pernah diprioritaskan teman-teman. Sehingga itu menandakan bahwa saat ini pemerintah tidak pernah mendengar apa yang menjadikan aspirasi rakyat Indonesia. Dan juga itu menjadikan bukti bahwa seharusnya tugas teman-teman itu di sini sebagai mahasiswa belajar di kampusnya masing-masing, merealisasikan tridharma perguruan tinggi. Ada sistem yang merancang untuk menyampaikan aspirasi, tapi sistem tersebut tidak pernah berjalan dengan baik. Apa fungsinya partai politik? Apa fungsinya DPR, DPR RI, DPRD? Tapi mereka hanya menjadi petugas-petugas partai yang dimana menyuarakan kanda-kandanya, ketum-ketumnya. Kalau disampaikan oleh Pak Bambang Pacul, kalau mau menangkap dari partai tersebut izin dulu sama ketumnya. Terjadilah teman-teman, sehingga kita bisa dari hasil ajakan dari Pak Kang Deddy Mulyadi di sini, kita selalu mengharapkan hal-hal yang sangat positif untuk bisa mencapai generasi emas Indonesia Emas 2045. Sehingga harapannya terakhir dari saya, semoga pemerintahan terutama di Jawa Barat bisa menjadi dan juga mengamalkan surat An-Nisa ayat 75 teman-teman, yang dimana artinya, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negara ini yang pemimpinnya zalim, berikanlah kami pelindung dan penolong. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Izin Bapak Gubernur dan Bapak Kapolri dan lainnya, izin memperkenalkan diri akan PT semuanya. Saya Muhammad Ali Daman Habil. Saya Muhammad Ali Daman Habil dari Universitas Teknologi Bandung, yang insya Allah mewakili dari teman-teman se-Jawa Barat dan aspirasi se-Jawa Barat. Kalau saya lihat, kenapa kemarin demonya bisa pecah seperti itu bukan tanpa alasan teman-teman. Betul atau betul? Bukan tanpa alasan. Yang pertama, itu faktornya karena tiba-tiba ada tunjangan DPR yang 50 juta dan mereka bilangnya 3 juta per hari. Apakah itu masuk akal teman-teman? Masuk akal tidak? Kenapa 3 juta per hari teman-teman? Daripada menunjangi DPR yang terus-terusan banyak sekali tunjangan itu, sudah banyak. Kenapa harus DPR terus gitu yang diperhatikan? Sementara kita lihat guru honorer banyak yang masih gaji sebulan cuma 500.000 teman-teman. Oh, 3,5. Masih makan saja masih susah teman-teman. Ini lagi kenapa DPR terus? Memang negara ini isinya hanya DPR saja teman-teman. Betul atau betul? Ada banyak masyarakat, elemen masyarakat yang mau Indonesia lebih maju daripada sekarang. Dan misi Indonesia 2045 maju itu bukan hanya keinginan dari pemerintah. Kita semua itu pasti menginginkan Indonesia maju. Siapa coba di sini yang menginginkan Indonesia maju? Siapa teman-teman? Semua kan? Jadi saya rasa demo kemarin itu bukan tanpa alasan, dan mungkin bisa dilihat Bapak Ibu sekalian bahwa mahasiswa tidak ada yang anarkis, Bapak. Bahwa demo yang kemarin itu yang anarkis itu datangnya bukan dari mahasiswa, itu datangnya dari provokator, bukan dari mahasiswa. Bahwa mahasiswa kita belajar yang namanya adab juga, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita demo bakar-bakar halte, bakar apapun itu. Itu saya yakin yang bakar-bakar itu pasti bukan dari mahasiswa, Bapak Ibu. Bakar ban cukup lah. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya, silakan. Siap. Selamat siang Bapak Ibu kawan-kawan semuanya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang perlu kita semua tahu bahwasanya Hiwat Kelum Fiat Justisia, meskipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Kawan-kawan di sini dikumpulkan untuk menyampaikan aspirasi semuanya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah menyoroti kejadian, dinamika dan problematika yang baru saja terjadi kemarin di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung. Kami mendapatkan represivitas dari anggota kepolisian. Mungkin kiranya di sini Bapak, Abang, dan adik-adik kepolisian bisa mendengarkan bahwasanya undang-undang telah menjelaskan bagaimana cara atau bagaimana Bapak-bapak dan
bapak-bapak, abang-abang dan adik-adik kepolisian ini bertindak dalam mencegah demo itu bisa terjadi, kerusuhan itu bisa terjadi. Mungkin hanya perlu saya sebutkan. Yang pertama, pasal 5 ayat 1 Perkapolri nomor 1 tahun 2009 menyatakan bahwasanya penggunaan tindakan oleh aparat kepolisian itu harus berdasarkan tahap-tahap. Dan di situ jelaskan ada 6 tahap. Tapi kenapa yang terjadi di Unisba kemarin langsung menembakkan gas air mata ke dalam kampus? Tidak hanya Unisba, bahkan Unpas. Dan dijelaskan juga di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi, bahwasanya kampus itu merupakan tempat eksplorasi ilmu yang harusnya dilindungi dan difasilitasi, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan di sini jangan diam saja, jangan mau hak kalian untuk mengeksplorasi ilmu itu malah diintervensi, itu malah diserang oleh oknum-oknum. Selanjutnya, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun tentara nasional Indonesia, semua dilindungi oleh hukum. Begitupun masyarakat, dan kami juga memiliki hak asasi manusia untuk kami terus perjuangkan. Dan pesan saya, kawan-kawan, kawan-kawan ada di sini itu untuk memperjuangkan hak-hak kalian, kawan-kawan. Jangan hanya diam, kawan-kawan. Teruslah menulis seperti jurnalis dan berbicara seperti orator, kawan-kawan. Jangan mau kalian dibungkam. Bicarakan, ungkapkan, aspirasikan, kawan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Dan pesan harapan saya untuk aksi-aksi unjuk rasa, aksi-aksi demonstrasi ke depannya berjalan dengan lancar tanpa adanya provokasi dari pihak manapun. Kawan-kawan, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum merdeka, belum merdeka, belum merdeka. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Mungkin kawan-kawan, bapak-bapak izin ya, kenapa saya berbicara belum merdeka? Karena hari ini saya yakin dan saya tahu Indonesia ketika memang merdeka, masyarakat tidak ada yang kesusahan di luar. Tapi pada kenyataannya hari ini banyak masyarakat Indonesia yang kesusahan. Maka dari itu saya bilang, Indonesia belum merdeka hari ini. Mungkin secara internasional udah, tetapi secara masyarakat kita belum merdeka. Terus di sini ada poin yang ingin saya sampaikan. Berbicara soal forum terbuka ini, di mana forum ini tidak mencerminkan prinsip partisipasi publik yang inklusif, karena tidak melibatkan masyarakat sipil, akademisi, independensi maupun tokoh masyarakat yang relevan. Saya menyatakan juga mewakili teman-teman mahasiswa bahwa forum ini terindikasi lebih bermuatan kepentingan politik kelompok tertentu, bukan murni sebagai ruang demokratis untuk penyerapan aspirasi dari masyarakat ke mahasiswa juga. Kalau hari ini kita berbicara soal forum ini terbuka untuk umum, tapi kenapa elemen-elemen mahasiswa doang yang dilibatkan di sini? Masyarakat di luar kenapa tidak dilibatkan? Dan juga teman-teman kampus lain, ada beberapa kampus di Bandung, di Jawa Barat tidak mendapatkan undangan untuk forum ini. Jadi saya menegaskan bahwasanya kami sebagai mahasiswa tidak ingin diklaim oleh pihak manapun, karena kami bentuknya independensi. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup merdeka. Terima kasih. Salam cinta, salam perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Izin saya sampaikan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada kawan kita Afan Kurniawan bertanggal 28 Agustus. Beliau meninggal dan dilindas oleh mobil, oleh aparat, oleh polisi. Kawan kita juga di Jogja meninggal. Represivitas bukan permasalahan personal. Represivitas bukan permasalahan individual. Izin Pak Kapolda. Represivitas adalah permasalahan struktural. Mengapa begitu, kawan-kawan? Setiap polisi membubarkan massa tidak pernah secara damai, tapi secara eksesif. Artinya di seluruh daerah teman-teman bisa cek, kawan-kawan semuanya juga merasakan dan melihat di sosial media. Di seluruh Indonesia, aparat kepolisian mengusir massa aksi dengan eksesif dan represif.
Betul kawan-kawan? Artinya ini bukan permasalahan individual. Artinya ini permasalahan yang disahkan dan diperbolehkan oleh kepolisian. Saya harap meskipun Pak Kapolda izin, tidak ada demonstran yang meninggal di Jawa Barat. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Tapi ini bukan bentuk apresiasi saya kepada Kapolda. Karena kemarin malam teman-teman semuanya, kawan-kawan kita di Unisba dan di Unpas, berikut juga kawan-kawan kampus-kampus yang lain yang dievakuasi di sana, mereka mendapatkan reversibilitas. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Saya juga merasakan gas air mata di sana. Artinya ini perlu ada reformasi Polri. Berikut juga saya mengecam segala bentuk represivitas. Juga saya menuntut masa demonstran yang hari ini sampai hari ini pertanggal 25, tanggal 28, tanggal 1 kemarin yang ditahan di Polda untuk segera dibebaskan Pak Kapolda setelah ini. Betul kawan-kawan? Bebaskan seluruh kawan-kawan kami. Kita panas-panasan di sini bukan hanya mendengarkan orasi-orasi dari presiden mahasiswa semuanya, bukan. Tapi tentu ini menjadi bahan refleksi. Ini bahan evaluasi. Karena negara ini sudah darurat kawan-kawan. Sudah berapa ribu banyak kita aksi di Jawa Barat. Tapi hari inilah kita bisa berdiskusi langsung dengan aparat-aparat. Kita bisa berdiskusi langsung dengan Pak Gubernur, berdiskusi langsung dengan Pak DPR. Maka jangan pernah kawan-kawan siapkan hari ini dengan bagaimana hari ini kita bermain-main. Sampaikan ilmiah, orasi-orasi ilmiah kawan-kawan semuanya. Berikut juga saya ingin sampaikan, Dewan Perwakilan Rakyat tadi sudah sampaikan oleh ketua yang lain, tapi saya ingin sampaikan Pak, selain kami menolak tunjangan daripada DPR dan juga pemberian fasilitas baru, berikut rumah dan sebagainya macamnya kepada anggota DPR, tolong perlihatkan rakyat di Jawa Barat per bulan Februari 2025 pengangguran Jawa Barat naik 20.000 orang. Tentu ini bukan sebuah prestasi, ini sebuah kemunduran. Perlu adanya perbaikan-perbaikan. Izin juga Pak Gubernur untuk mencegah PHK massal di seluruh pabrik, di seluruh perusahaan. Bapak saya adalah buruh. Jika besok atau lusa kawan-kawan adanya pengangguran lebih lanjut, DPR mengesahkan undang-undang yang menggeser rakyat miskin, artinya bapak saya dan bapak kawan-kawan yang hadir menjadi buruh pun tidak akan pernah bekerja dan dapur tidak akan pernah biar. Tentu ini menjadi evaluasi besar-besaran. Tentu ini menjadi bahan refleksi untuk kita semuanya kawan-kawan. Berikut juga saya izin sampaikan kepada ketua-ketua partai politik atau mungkin di sini ada DPR perwakilan dari partai politik juga. Partai ada. Alhamdulillah kalau begitu bisa didengarkan. Izin bahwa apapun DPR itu adalah representasi dari rakyat. Bukan hanya representasi suaranya saja, tapi representasi daripada perilaku dan tindakan. Maka saya mengecam pada siapapun DPR yang hari ini bermain-main memberikan amarah publik. Kawan-kawan bisa lihat Indonesia hari ini bisa marah dan ada penjarahan karena apa? Karena DPR-nya main-main, karena DPR-nya bercanda kawan-kawan. Penjarahan terjadi di Indonesia hari ini kawan-kawan dalam tahun 2025. Artinya kemunduran itu terjadi. Maka jangan sampai ada Dewan Perwakilan Rakyat di Jawa Barat yang tidak menjadi representasi daripada rakyat. Jangan sampai ada pejabat-pejabat kita yang dijarah rumahnya di Jawa Barat karena tidak mewakili perasaan-perasaan rakyatnya kawan-kawan. Izin Pak juga di sini ada wakil ketua DPR. Juga tolong sampaikan Pak Ono kepada seluruh. Siap. Ketuanya ada. Ada nih ketua. Juga izin. Bukan namanya. Dia harus berdiri. Juga izin Bapak TNI tolong hentikan para TNI untuk membubarkan masa aksi. Betul kawan-kawan? TNI itu harusnya menjaga stabilitas bangsa. Cukup polisi yang hari ini menjadi pengayom, balik lagi ke fungsinya. Jangan pernah ada eksesif dan represif.
Jika hari ini teman-teman, hari ini, besok, lusa, kita masih melawan, kalau misalkan ada pertumpahan darah, ada pertumpahan gas air mata, ada pertumpahan pukulan, ada pertumpahan nyawa sekalipun di Jawa Barat, maka tentu kita akan berjanji 20 kali ribu lipat kita akan terus datang dan geruduk Jawa Barat, kawan-kawan. Hari ini perlu kita sepakati bahwa di Jawa Barat jangan pernah ada lagi pertumpahan darah. Setuju kawan-kawan? Jadi ini juga akan disaksikan. Kawan-kawan bisa lihat dan kita saksikan. Esok, lusa reformasi, kalau misalkan hari masih ada nyawa yang ditumpah dan juga darah yang ditumpahkan, maka tentu kita akan terus melawan. Dan kita melihat bahwa hari ini adalah agenda, bukan agenda diskusi terbuka, bukan agenda orasi ilmiah, tapi ini agenda politik. Jika besok ada pertumpahan darah, tepuk tangan teman-teman sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Punten, ini kan saya perwakilan dari mahasiswa Juanda Bogor ya. Apa nggak ada alangkah baik atau win-win solution ya acara ini? Menurut saya agak kurang gitu. Dengan cuaca panas seperti ini, apakah tidak ada tempat yang lebih layak lagi? Oh, ada. Seperti aula ataupun tempat yang lebih Aula adem gitu ya? ada di Karena dalam. kita bisa melihat sendiri banyak sekali pejabat ataupun orang-orang lain yang lebih ngadem, nggak bareng-bareng dengan Kang Deddy ataupun dengan mahasiswa. Betul. Kang Deddy, ini kan kita dialog, seenggaknya ada tempat yang lebih nyaman di mana kita bisa menyampaikan aspirasi. Karena kalau panas seperti ini, lebih baik saya di sini menjadi korlap memimpin aksi, karena seperti aksi aja di panas-panas. Pindah ke calon. Siapin kan tadi minum di sini. Pindah ke calon aja. Ini. Tadi pagi kita sudah nyiapin di ruangan ber-AC, tetapi kan ada yang mengusulkan di sini biar merasakan. Hah? Ada tadi, nggak usah disebut, saya kan nggak pernah satu-satu. Terus kemudian di sini agak merasakan pejabat bagaimana panas. Nah ternyata saya lebih tahan panas dibanding mahasiswa. Dan saya lebih banyak keliling. Gitu. Silakan aja teman-teman, ini kan forum teman-teman. Mau diperpanjang saya hayu, mau pindah ke ruangan saya hayu. Kan saya tidak mau mengatur. Kan yang mengatur teman-teman semua. Silakan pilih, mau terus ini pidato terus saya dengerin sampai kapanpun. Biar lebih enak gitu Kang Deddy, kita diskusinya dengan suasana lebih nyantai, lebih ini. Ya udah kita pindah ke dalam. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau lempar-lempar batu aja, tolonglah dimaafkan. Nah, itu permohonan Pak Gubernur. Iya. Saya sangat menghormati beliau ini kepala daerah sini di Indo. Yo, aku kepala daerah sini. Nah itu, yo. Jadi kau ku bebas ke, yo. Nah, dengan jaminannya beliau. Alumni HMI. Nah, alumni HMI. Ketua kami Jawa Barat. Yo. Kalau polisi kena lempar batu, tadi ku ngomong ke Pak Gubernur, polisi dilempar molotov, ya sudahlah. Aku terima. Yo, aku tak ada masalah sama yang mah itu, yo. Yang penting asal polisinya jangan mati, baik. Yo. Yang penting kau jangan ulangi lagi. Nah, kau terima kasih, mau. Ya. Saya kemarin bilang ke saya kan ketua HMI Jawa Barat bilang HMI Jawa itu Banko. Komisariat. Unisba itu dulu zaman saya HMI memang tempatnya pergerakan. Kampus perjuangan sebetulnya. Alumni HMI. Nanti juga jadi alumni HMI juga ngalamin. Kuliah semester berapa? Sekarang 6 jalan ke 7. 6 jalan ke 7. Oke. Kalau perlu nanti itu rekomendasikan jadi polisi, baik. Orang tua masih di Jambi. Masih Pak, semuanya. Semua Jambi. Jadi di Bandung kuliah saja. Kuliah Pak. Ini salah satu tokoh pergerakan Universitas Islam Bandung. Atas seizin Pak Kapolda sudah bisa pulang ke rumah menemui pacarnya. Punya pacar kan? Tidak Pak. Oh tidak. Ajakin teman-teman sekarang cooling down dulu ya. Siapa? Biar sayanya konsolidasi nih. Nggak habis waktu untuk ini aja tiap hari. Gitu, Pak Ketua ya. Siap. Terima kasih dong Pak Ketua. Kemarin gedung DPRD-nya sudah didatengin. Oh iya.
Memang dari hari pertama pasti kau bela terus. Dari hari pertama kau bela terus. DPRD-nya sudah didatengin. Itu kan perjuangan kan kau. Iya. Minta maaf juga sama Iya. Ini adik kita. sudah ini berterima kasih juga sama Pak Gubernur, sama Pak Ketua. Siap ya. Iya. Tadi teman-temannya sudah ketemu di gedung sate semuanya kita bertemu. Jadi ada berapa yang di sini Pak? Di sini satu. Tinggal satu aja. Ada yang narkoba, teman-temannya ada yang narkoba, ada yang senjata api. Oke. Itu, ya itu. Yang murni aktivis saya bilang ini. Itu kriminal, Iya. benar aktivis, ya kan? Cuma lewat kelawar malam. Jangan lupa jadi aktivis sampai jam 6 baik. Ya, jangan sampai jam 11 malam. Yang di ini Pak di wilayah jajaran Polda Jabar barangkali ada yang di Polres-Polres. Iya Pak. Yang kegiatannya murni. Iya Pak. Karena sebagai aktivis mohon juga dibebaskan. Iya Pak, nanti kami jadikan. Siap. Ini presma saya waktu saya ketua Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Demis Mbak ini. Pak Ahmad Nah, itu. Hidayat. Kamu harus ingat ya jadi anggota DPRD-nya yang benar. Lihat adik-adikmu tuh. Dulu kamu demo juga ya? Siap.